Sebelum abad ke-14, Eropa ada pada suatu masa yang disebut masa kegelapan atau Dark Ages. Eropa sedang ada pada masa di mana kebudayaan sedang tidak berkembang dan ilmu pengetahuan seperti berjalan di tempat. Para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau kerajaan Ottoman untuk kemudian dimodifikasi. Karya seni adalah salah satu sektor yang paling berpengaruh. Karya seni di zaman ini cenderung lebih realistis, humanis, romantis, dan agak sedikit lebay. Karena jika dilihat dari patung dan lukisannya, pasti patung dan lukisannya menampilkan sosok yang sispek, kekar, maskulin, dan tampan jika modelnya laki-laki. Kondisi politik, raja merupakan pusat kekuasaan negara, tetapi faktanya hanya sebagai juru damai. Sebenarnya ada pada kelompok bangsawan dan gereja. 2. Kondisi sosial, kehidupan ditujukan untuk akhirat sehingga masyarakat kehilangan kebebasan untuk menentukan pribadinya dan kehilangan harga diri. 3. Kondisi ekonomi, berlaku ekonomi tertutup dengan penguasaan perekonomian golongan bangsawan dari agama gereja. 4. Kondisi budaya, kreasi seni ditujukan untuk akhirat sehingga tidak berkembang, begitu juga dengan ilmu pengetahuan karena kebenaran gereja saja yang ada. 1. Munculnya kelas baru. 2. Ada dukungan penguasaan dan bangsawan yang progresif. 3. Penataan pahit abad pertengahan. 4. Jatuhnya Konstantinopel. 5. Penemuan mesin cetak. Daniel To 1386 hingga 1466. Seniman dan pematung Italia dari Firenze, ia dikenal sebagai salah satu pematung terbaik pada zamannya karena pahatnya dari marmer, perunggu, dan kayu. Karyanya meliputi patung perunggu David, patung berkuda Elsamon, lebih dikenal sebagai Gattamelata, Leonardo da Vinci. Itu 1456 hingga 1519. Merupakan salah satu seniman terbesar dunia. Karya Da Vinci de las Super atau perjamuran terakhir dan Mona Lisa menurut biografi Vasari. Michelangelo 1475 sampai 1564 merupakan seorang pematung, pelukis, arsitek, dan pujangga di zaman Renaissance Italia. Ia sering disebut rival bagi Leonardo da Vinci dalam menggapai predikat atau Bapak Renaissance. Karya-karyanya yang terkenal antara lain adalah patung David, Pieta, lukisan penghakiman terakhir, serta lukisan di dinding Kapel Sistina. Raphael, pelukis arsitek zaman Raphael 1483 sampai 1520. Pelukis serta arsitek zaman Renaissance di Italia. Lukisannya yang paling terkenal adalah Madonna, termasuk Madonna yang ada di Kapel Sistine, serta komposisi besar di Istana Vatikan di Roma. Lukisannya berjudul School of Athens. Dalam bahasa Italia, La School di Athens adalah sebuah karya Raphael yang menggambarkan para filsuf Renaissance berdiri di dekat para ilmuwan Romawi dan Yunani kuno. Tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian setiap individu manusia. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan seni budaya serta kebebasan berpikir. 3. Timbulnya rasa kebanggaan terhadap memiliki harta serta manusia yang mampu menguasai alam semesta. 4. Memicu berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan. Masyarakat Eropa mulai melakukan penjajahan ke berbagai wilayah. 5. Menguatnya kedudukan kaum pedagang atau pengusaha dan membuat mereka tumbuh menjadi kelas pengusaha baru. 6. Runtuhnya dominasi gereja di Eropa akibat revolusi gereja pada abad ke-16.